warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini Kaharu dari kelas 2E jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Gorontalo. Nah, pada video kali ini saya akan menguraikan beberapa model-model pembelajaran inovatif. Sebelum masuk ke video, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke, the next video. Baik, materi pertama yaitu model kooperatif Jigsaw. Jigsaw adalah salah satu metode-metode pembelajaran yang paling fleksibel. Model pembelajaran Jigsaw merupakan salah satu variasi model kolaboratif learning, yaitu proses belajar kelompok di mana setiap anggota menyumbangkan informasi, pengalaman, ide, sikap, pendapat, kemampuan, dan keterampilan yang dimilikinya untuk secara bersama-sama saling meningkatkan pemahaman seluruh anggota. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif Jigsaw. Itu ada kelompok kooperatif awal dan kelompok ahli. Nah, kelompok kooperatif awal itu yang pertama, siswa dibagi ke dalam kelompok yang beranggotakan minimal 3-5 orang. Yang kedua, bagikan wacana atau tugas yang sesuai dengan materi yang diajarkan. Dan yang ketiga yaitu masing-masing siswa dalam kelompok mendapatkan wacana atau tugas yang berbeda-beda dan memahami informasi yang ada di dalamnya. Yang kedua yaitu kelompok ahli. Kelompok ahli itu yang pertama, kumpulkan masing-masing siswa yang memiliki wacana atau tugas yang sama dalam satu kelompok sehingga jumlah kelompok ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang telah dipersiapkan oleh guru. Yang kedua yaitu dalam kelompok ahli ini ditugaskan agar siswa belajar bersama untuk menjadi ahli sesuai dengan wacana atau tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga itu tugaskan bagi semua anggota kelompok ahli untuk memahami dan menyampaikan informasi tentang hasil dari wacana atau tugas yang telah dipahami kepada kelompok kooperatif. Yang keempat yaitu apabila tugas sudah selesai dikerjakan dalam kelompok ahli, masing-masing siswa kembali ke kelompok kooperatif atau ke kelompok awal. Nah, yang kelima yaitu berikan kesempatan secara bergiliran masing-masing siswa untuk menyampaikan hasil dari tugas di kelompok ahli. Dan yang keenam yaitu apabila kelompok sudah menyelesaikan tugasnya secara keseluruhan, masing-masing kelompok melaporkan hasilnya dan guru memberikan klarifikasi atau kesimpulan dari materi tersebut. Adapun kelebihan dari metode Jigsaw ini, kelebihannya yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka juga harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut pada anggota kelompoknya yang lain, sehingga pengetahuannya jadi bertambah, menerima keragaman, dan menjalin hubungan sosial yang baik dalam hubungan belajar. Dan yang terakhir itu meningkatkan kerjasama secara kooperatif untuk mempelajari materi yang ditugaskan. Dan adapun kekurangan dari metode Jigsaw, yaitu jika guru tidak mengingatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet dalam pelaksanaan diskusi. Nah, jika anggota kelompoknya kurang akan menimbulkan masalah, membutuhkan waktu yang lebih lama, apalagi bila penataan ruangan belum terkondisi dengan baik, sehingga
perlu waktu untuk merubah posisi yang dapat menimbulkan kegaduhan. Selanjutnya yaitu model pembelajaran kooperatif number heads together. Model ini dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dan semua tingkat peserta didik. Pembelajaran kooperatif tipe number head together atau NHT adalah suatu model pembelajaran di mana setiap siswa diberi nomor, kemudian dibuat suatu kelompok. Nah, kemudian guru akan memanggil nomor dari siswa tersebut secara acak. Selain itu, teknik ini juga mendorong siswa untuk meningkatkan semangat kerja sama mereka. Teknik ini juga digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. Yang berikut ada langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran kooperatif number heads together. Yang pertama yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Nah, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapatkan nomor urut. Kedua itu guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga yaitu kelompok memutuskan jawaban yang dianggap paling benar dan memastikan setiap anggota kelompok mengetahui jawabannya. Yang keempat yaitu guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil kerjasama mereka. Kelima yaitu tanggapan dari kelompok lain. Yang keenam yaitu teknik kepala bernomor ini juga dapat dilanjutkan untuk mengubah komposisi kelompok yang biasanya dan bergabung dengan siswa-siswa lain yang bernomor sama dengan kelompok lain. Nah, dalam model pembelajaran ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari model ini yaitu terjadi interaksi antar siswa melalui diskusi. Nah, siswa secara bersamaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Siswa pandai maupun siswa lemah sama-sama memperoleh manfaat melalui aktivitas belajar kooperatif. Nah, dengan bekerja secara kooperatif ini, kemungkinan konstruksi pengetahuan akan menjadi lebih besar atau kemungkinan untuk siswa dapat sampai pada kesimpulan yang diharapkan. Nah, kelemahan dari model ini yaitu siswa yang pandai akan cenderung mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lemah. Proses diskusi dapat berjalan lancar jika ada siswa yang sekedar menyalin pekerjaan siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. Pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat yang berbeda-beda serta membutuhkan waktu yang khusus. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran kooperatif group to group exchange. Nah, model pembelajaran aktif tipe group to group exchange atau GGE atau pertukaran kelompok dengan kelompok adalah salah satu metode pembelajaran diskusi kelompok dengan cara memberikan tugas-tugas berbeda kepada beberapa kelompok yang sudah dibentuk. Kemudian setiap kelompok mengerjakan apa yang sudah dipelajari kepada peserta kelompok yang berbeda. Nah, model pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpikir tentang apa yang sudah dipelajari, kemudian mendiskusikan, bertanya, dan berbagi pengetahuan kepada teman lainnya. Nah, penggunaan metode pembelajaran aktif group to group exchange dalam pembelajaran mempunyai tujuan agar siswa mampu bekerja sama dengan teman lain serta saling bertukar pengalaman dalam mencapai tujuan bersama. Adapun langkah-langkah mempelajari model pembelajaran kooperatif group to group exchange. Yang pertama yaitu pilihlah sebuah topik yang mencakup perbedaan ide, kejadian, posisi, konsep, pendekatan untuk ditugaskan.
topik haruslah sesuai yang mengembangkan sebuah pertukaran pandangan atau informasi. Kebalikan teknik debat. Yang kedua yaitu bagilah kelas ke dalam beberapa kelompok. Jumlah kelompok sesuai jumlah tugas. Diusahakan tugas masing-masing kelompok itu berbeda. Ketiga yaitu berikan cukup waktu untuk berdiskusi bagaimana mereka dapat menyampaikan topik yang telah mereka kerjakan. Keempat yaitu bila diskusi telah selesai, mintalah kelompok memilih seorang juru bicara dan undanglah setiap juru bicara menyampaikan kepada kelompok lain. Kelima yaitu setelah presentasi singkat, doronglah peserta didik bertanya pada presenter atau tawarkan pandangan mereka sendiri. Biarkan anggota juru bicara kelompok menanggapi. Yang keenam yaitu lanjutkan sisa presentasi agar setiap kelompok memberikan informasi dan merespon pertanyaan juga komentar peserta. Nah, kemudian bandingkan dan bedakan pandangan serta informasi yang saling ditukar. Contohnya, seorang pengajar membandingkan dua negara yang telah disepakati dengan menggunakan metode ini. Kelompok pertama membahas Costa Rica atau dikenal dengan negara yang aman, dan kelompok lain membahas El Salvador atau baru saja mengalami perang saudara. Setelah setiap kelompok mempresentasikan kebudayaan dan sejarah negara yang telah ditetapkan, diskusi diarahkan pada analisis mengapa dua negara tetangga tersebut memiliki perbedaan pengalaman. Nah, kemudian adapun variasi model pembelajaran pertukaran kelompok mengajar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mintalah setiap kelompok melakukan penelitian ekstensif sebelum presentasi. Dan yang kedua yaitu gunakan bentuk diskusi panel atau fishbowl untuk masing-masing presentasi subkelompok. Setelah itu ada kelebihan dan kekurangan dari group to group exchange. Yang kelebihannya itu membiasakan siswa bekerja sama dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengembangkan sikap musyawarah tanggung jawab, menimbulkan rasa kooperatif yang sehat. Guru tidak perlu mengawasi masing-masing murid, cukup memperhatikan kelompok. Nah, kemudian melatih ketua untuk melaksanakan tugas kewajiban sebagai siswa yang patuh peraturan. Kemudian memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan potensi menghormati pandangan atau tanggapan siswa lain. Adapun kekurangan dari group to group exchange. Yang pertama yaitu sulit menyusun kelompok yang heterogen. Terkadang siswa merasa tidak enak dengan anggota kelompok yang dipilih guru. Yang kedua yaitu dalam kerja kelompok, terkadang pemimpin kelompok sulit menjelaskan dan mengadakan pembagian kerja. Anggota kelompok kadang-kadang tidak mematuhi tugas yang diberikan oleh pemimpin kelompok, sering tidak terkendali sehingga penyimpang dari rencana yang telah ditentukan. Dan yang ketiga yaitu waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran relatif lama. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan keberanian dan kesiapan siswa untuk menjadi juru bicara. Nah, itulah video mengenai model-model pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.